Guys, kalau boleh jujur, sebenarnya intoleransi yang terjadi di Indonesia itu sengaja diciptakan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi kita-kita ini, termasuk saya, dijadikan budak-budak atau monyet-monyet intoleransi. Ya, kita dijadikan monyet-monyet atau budak-budak mereka, dan mereka tertawa di atas. Kenapa mereka sengaja menciptakan intoleransi? Untuk apa? Untuk menutupi kebobrokan mereka. Biar masyarakat saling curiga. Kalau oposisi sudah saling curiga satu sama lain, ya, sengaja diciptakan kericuhan, intoleransi untuk apa? Untuk saling curiga antar umat beragama, antara Kristen dengan Islam saling curiga, sehingga terjadi intoleransi dan sebagainya, dihidupkan isu kristenisasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat panik dan terjadilah intoleransi. Yang mereka tutupi sebenarnya apa? Yang mereka tutupi itu adalah kegagalan mereka dalam memimpin, ya, seperti kebijakan mereka. Kemudian ya sumber daya alam dikeruk, ya. Jadi sebenarnya ini bagian daripada pengalihan isu, ya. Biar masyarakat itu sibuk satu sama lain dan tidak sibuk dengan kebijakan pemerintah yang gagal. Jadi saya mencium itu dan saya tidak mau yang nonton video ini untuk dijadikan monyet-monyet, ya, atau budak-budak intoleransi yang ada di Indonesia. Jadi strategi ini biasa disebut dengan strategi Machiavelliani atau Machiavelliani. Siapa sih Machiavelliani ini? Machiavelliani ini sangat berpengaruh bagi kolonialisme. Jadi salah satu yang menciptakan divide et impera itu adalah Machiavelliani. Dan sampai sekarang divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai, itu masih digunakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu untuk memecah belah oposisi. Machiavelliani berasal dari Italia. Ya, dia adalah seorang penasehat pemerintah, kemudian seorang penulis, filsuf, dan pengamat politik. Dia adalah bagian daripada pemerintah Italia. Machiavelliani sering disebut sebagai orang yang tidak bermoral, ya, orang yang manipulatif dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya yang dituliskan oleh Machiavelliani dalam buku The Principle atau biasa disebut dengan Sang Pangeran, dalam buku itu dituliskan bahwa salah satu cara atau teknik untuk memecah belah bangsa itu adalah dengan intoleransi. Itu teknik paling ampuh untuk memecah belah bangsa. Ya, jadi pemerintah Indonesia sekarang ini menggunakan teknik Machiavelliani atau sengaja menciptakan kasus intoleransi untuk apa? Untuk memecah belah oposisi. Tidak hanya di pemerintahan sekarang, dari dulu sebenarnya ya pemerintahan Indonesia itu suka menggunakan teknik seperti ini, teknik Machiavelliani ini. Nggak percaya ya, bahkan ya sampai sekarang ini terjadi di Timur Tengah. Di Iran sekalipun digunakan teknik Machiavelliani. Jadi kita mulai ya dari pemerintah Indonesia, ya, kemudian yang terjadi di Timur Tengah, yang terjadi di Iran. Mereka semua menggunakan strategi Machiavelliani. Jadi saya akan bongkar di video ini ya. Kalau Anda yang nonton video ini tidak mau dijadikan monyet-monyet dari budak korporasi atau budak daripada pemerintah, saling curiga sama lain ya, monyet-monyet budak agama, maka tonton video ini sampai habis. Yang pertama kali menggunakan strategi Machiavelliani ini adalah Belanda, yaitu dengan strategi divide et impera. Dipecah-pecah lalu dikuasai ya. Seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mereka dipanas-panasin, dikompor-komporin satu sama lain ya. Itu tuh kerajaan itu katanya lu itu nggak bisa apa-apa. Dipanas-panasin, dikata-katain ya, seperti anak kecil ya, biar berantem ya. Pertama kupingnya dipegangin ya, tuh berani nggak ngelawan dia? Nah, seperti itu teknik divide et impera. Itu yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kenapa mereka melakukan itu? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjajah. Ya, mereka tidak mampu menjajah Indonesia dengan menggunakan militer. Karena apa? Karena itu biayanya sangat mahal. Ya, sehingga antar kerajaan di Indonesia dipecah-pecah lalu dikuasai. Nah, ketika Belanda sudah pergi dari Indonesia, sudah diusir oleh orang Indonesia, ya, ketika Soekarno berhasil menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, dia juga menggunakan strategi divide et impera ala Machiavelliani. Dengan cara apa? Dengan cara
memecah belah oposisi. Ya, apa strategi daripada Soekarno dalam menghidupkan intoleransi ya, atau menggunakan strategi Machiavelliani yang ada di Indonesia? Contoh yang paling sederhana, Nasakom. Jadi Soekarno sengaja menciptakan Nasakom itu untuk apa? Untuk bergantung pada Soekarno. Jadi Soekarno menciptakan nasional, agama, komunis itu sengaja dia diciptakan. Biar apa? Biar ada ketegangan antara ya nasional itu biasa disebut dengan paramiliter ya, para jenderal-jenderal. Kemudian agama itu kelompok NU ya, kelompok-kelompok yang beragama di Indonesia. Kemudian komunis ya, kelompok-kelompok DNID ya. Ada kelompok-kelompok liberal juga gabung ke sana dan sebagainya. Jadi ketiga poros ini diciptakan sebuah ketegangan. Biar apa? Biar ketiga poros ini bergantung sama Soekarno. Ya, jadi ini adalah ciptaan daripada Soekarno dan ciptaannya sendiri menjadi senjata makan tuan. Ya, dia sengaja ya secara tidak langsung mengatakan kalian itu bergantung pada saya. Ya, kalau militer bentrok dengan kaum NU yang mendamaikan saya. Kalau kaum komunis itu bentrok dengan kaum agamis ya, yang dibutuhkan itu saya. Saya sebagai penengah. Itu secara tidak langsung yang diungkapkan oleh Soekarno. Dan ciptanya sendirilah yang jadi senjata makan tuan ya. Kenapa G30 SPK terjadi? Karena ketiga poros ini saling bersitegang ya. Jadi untung itu adalah sebenarnya pion ya, korban daripada ideologi ini. Sebenarnya Soekarno tidak secara tidak langsung menciptakan yang namanya intoleransi, tapi kebijakan-kebijakannya itu seringkali ya menciptakan yang namanya intoleransi ya. Bahkan ya yang menciptakan undang-undang penistaan agama itu sebenarnya berasal dari pemerintahan Soekarno. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada semacam sentimen ya, sentimen anti agama ya, terutama agama lokal ya. Pada saat pemerintahan Soekarno itu kan diresmikan kalau nggak salah itu SKB 2 Menteri, kemudian hanya 6 agama di Indonesia ya, dan agama lokal itu tidak ikut sertakan. Sehingga ada ketegangan antara agama yang berasal dari luar dengan agama yang ada di Indonesia ya, agama lokal ya. Jadi ada semacam sentimen bahwa ini agama yang benar, ini agama yang tidak benar. Jadi ini menciptakan eee, intoleransi. Karena agama lokal dianggap agama yang sesat ya, sehingga terjadi intoleransi, sehingga ada persekusi terhadap minoritas pada saat itu. Dan sengaja digalakkan anti barat ya. Pada pemerintahan Soekarno itu kan menciptakan anti barat ya. Dan pada saat itu ya, pada saat pemerintahan Soekarno itu, ketika Soekarno mempresentasikan anti barat, maka masyarakat Indonesia itu ketakutan atau benci dengan Kristen, sehingga terjadi anti Kristen di Indonesia saat itu ya. Anti Kristenisasi ya. Masyarakat Indonesia itu panik ya, takutnya nanti ya terjadi Kristenisasi dan sebagainya. Jadi ada pembakaran gereja ya pada saat itu, pada saat pemerintahan Soekarno. Kemudian ya, kita balik pada pemerintahan Soeharto. Soeharto juga menciptakan yang namanya eee, intoleransi dalam pemerintahannya, intoleransi antar umat beragama ya. Apa buktinya? Buktinya kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Poso, di Ambon. Ya. Jadi secara logika ya, kalau pemerintah itu tidak anti intoleransi, kenapa membiarkan masalah itu eee, menyebar gitu ya? Kenapa terjadi konflik horizontal? Jadi secara tidak langsung Soeharto mengatakan ya, Soeharto mengatakan bahwa yang mendamaikan konflik intoleransi itu adalah militer. Militer adalah perpanjangan tangan daripada saya. Jadi saya adalah pahlawan. Ya, secara tidak langsung Soeharto menciptakan ya semacam konflik kecil-kecilan ya, itu konflik intoleransi dan dia dinyatakan sebagai pahlawan. Pahlawan yang mendamaikan semuanya. Kemudian dalam pemerintahan Soeharto juga sengaja dimunculkan anti China ya.
Jadi secara tidak langsung ya, antara pribumi dengan non pribumi itu menguat ya. Itu sengaja diciptakan Soeharto untuk apa? Untuk memecah belah oposisi ya. Itu tujuan mereka. Kemudian Soeharto memecah belah NU juga, berusaha memecah belah NU, kemudian menciptakan anti PKI ya, anti komunisme. Jadi dijadikan ya semacam masalah-masalah untuk apa? Untuk memecah belah oposisi. Apa sih tujuan daripada Soeharto menciptakan intoleransi, anti PKI dan lain sebagainya? Apa sebenarnya tujuan Soeharto saat itu? Tujuannya adalah karena Soeharto ya tidak mau dikritik oleh para oposisi. Karena saat itu Soeharto sangat masif mengkeruk sumber daya alam. Sumber daya alam kita tuh dikeruk ya. Ya. Dan Papua juga ya, kalau saya perhatikan ya, Papua juga sengaja diciptakan di sana konflik karena apa? Ya tujuannya untuk mengeruk sumber daya alam, yaitu Freeport, untuk mengeruk emas yang ada di sana. Sengaja diciptakan konflik kecil-kecilan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya biar masyarakat Papua di sana itu tidak mengkritik pemerintah ya, tidak meminta hak mereka. Mereka sengaja disibukkan dengan ya perang antar suku dan lain sebagainya. Biar apa? Biar mereka ya tidak menuntut pemerintah. Pemerintahan Soeharto juga seperti itu kok ya. Korupsi yang masif di antara ya elit-elit saat itu. Ya, bahkan diduga keluarga Cendana ya ada dugaannya korupsi ya. Kenapa ini sengaja tidak dituntut oleh masyarakat? Karena masyarakat disibukkan dengan anti komunis ya, anti PKI. Jadi sebenarnya anti PKI itu semu guys ya. Sampai sekarang juga sebenarnya anti PKI itu kan ada kan ya. FPI mengatakan PWI PKI, ya PWI mengatakan FPI PKI. Jadi ini ciptaan daripada Orde Baru guys. Ya, ciptaan daripada pemerintahan Soeharto. Tujuan apa? Tujuannya untuk memecah belah oposisi, dan Soeharto menggunakan strategi Machiavelliani. Ya, strategi divide et impera. Bukan untuk memecah belah bangsa, tapi khusus oposisi yang tidak setuju dengan pemerintahan, yang mengkritik ya. Kemudian pada pemerintahan selanjutnya, misalnya pemerintahan Gus Dur, Pak Habibie, sebenarnya ada ya, cuman berbentuk kebijakan. Ya, dan yang paling ketara itu pada pemerintahan SBY ya. SBY sengaja menciptakan FPI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya menghidupkan intoleransi kembali. FPI, HTI dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka dikasih dana ya. Ada ya jatahnya dari apa? Dari pemerintah saat itu ya. Pada saat pemerintah SBY, ormas-ormas ya, ormas-ormas bermunculan ya, terutama ormas-ormas agama. Sengaja diciptakan untuk apa? Untuk ya memecah belah oposisi ya. Karena apa? Karena oposisi saat itu dibungkam ya dengan cara halus sebenarnya, bukan secara kasar ya. Dengan cara halus dibungkam biar pemerintahan SBY itu tidak digoyang ya. Ya sebenarnya kalau dari sudut pandang penguasa ini sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Tapi dari sudut pandang moral ini kan bertentangan ya. Makanya saya mengatakan jangan mau jadi monyet-monyet intoleransi. Karena itu sebenarnya dibohongi ya oleh penguasa. Kemudian pada pemerintahan Pak Jokowi misalnya, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi, karena saya tahu yang nonton video ini banyak pendukung Pak Jokowi. Di sisi lain saya eh, sering mendukung kebijakan daripada Pak Jokowi. Tapi di satu sisi juga saya nggak boleh ya, nggak boleh a priori gitu, nggak boleh fanatik terhadap Pak Jokowi. Kalau benar, benar, kalau salah, salah gitu. Pada pemerintahan Pak Jokowi juga seperti itu kok kalau kita perhatikan ya. Sengaja kasus-kasus intoleransi, ya pembubaran ibadah paksa, ya kemudian pembakaran gereja, kemudian persekusi rumah ibadah, sengaja didiamkan oleh pemerintah dan diciptakan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya membungkam oposisi, biar masyarakat itu sibuk ya, sibuk saling curiga satu sama lain, antara Kristen dengan Islam saling curiga. Tujuan daripada Pak Jokowi itu ya kebijakan-kebijakannya yang gagal seperti Omnibus Law ya. Omnibus Law itu kan sebenarnya itu kebijakan yang sangat kontroversi ya dan gagal juga ya. Dan biar pemerintah tidak digoyang gitu, tidak di demo terus, tidak dikritik ya, sehingga masyarakat itu disibukkan dengan ya
kejadian-kejadian intoleransi. Jadi sebenarnya orang-orang yang melakukan persekusi dan sebagainya itu sebenarnya monyet-monyet ya. Dan orang-orang yang mabuk agama juga sebenarnya monyet-monyet, budak-budak agama, budak-budak korporasi agama. Sebenarnya mereka itu ya para elit pemuka agama juga mereka bagi-bagi jabatan kok. Ya, mereka bagi-bagi jabatan. Bahkan mereka bagi-bagi tambang. Pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ya atau pada pemerintahan Pak Jokowi juga ya. Sekelas NU juga dapat jatah tambang tuh. Jadi ya, kita itu sebenarnya monyet-monyet ya. Ya, monyet-monyet yang diperbudak oleh para elit pemuka agama, kemudian pemerintahan eh, Indonesia ya. Kemudian pada saat pemerintahan Pak Jokowi ya, ada sentimen anti agama, ya seperti misalnya nih ya, Pak Jokowi itu dinarasikan oleh lawan politiknya itu saat itu Pak Prabowo anti agama. Dengan cara apa? Dengan cara ya menciptakan kasus Ahok dengan Rizik Syihab. Ya, Ahok itu kan ya sengaja didiskriminasi untuk apa? Untuk mengutarakan bahwa perintah Pak Jokowi itu anti Islam, anti agama. Dan ini sengaja diciptakan untuk apa? Ya, untuk mengatakan bahwa pemerintah itu bukan anti agama, sehingga Pak Jokowi mengambil wakil Pak Maruf Amin. Karena masyarakat saat itu mengatakan bahwa Pak Jokowi, ya banyak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu anti agama, nggak peduli dengan Pak Ahok dan lain sebagainya. Maka Pak Jokowi menggandeng Pak Maruf Amin untuk membungkam apa? Membungkam kritik terhadap penguasa saat itu. Ya, dan sampai sekarang membekas ya, kampret dan cebong itu membekas ya. Kasus Ahok juga membekas sekarang ini. Jadi kasus Ahok itu sebenarnya sengaja diciptakan untuk apa? Ya, untuk mempersibuk masyarakat ya, oposisi saling ribut, saling curiga dan sebagainya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu banyak yang gagal ya, sehingga masyarakat disibukkan dengan ya kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, apakah Pak Prabowo menggunakan strategi teknik Machiavelliani? Ya, Pak Prabowo menggunakan strategi ini. Ya, Pak Prabowo meninggalkan para pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019 yaitu Pak Rizik Syihab, FPI, HTI dan sebagainya sengaja ya disingkirkan ya dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatakan bahwa saya itu nggak anti minoritas ya, saya nggak anti nasionalisme dan lain sebagainya. Kemudian Pak Prabowo juga di zaman Pak Prabowo kan ada pembagian itu ya jatah-jatah tambang terhadap pemuka agama. Ya, kemudian lawan-lawan politiknya dirangkul, Pak Jokowi dirangkul dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung Pak Prabowo itu menggunakan strategi Machiavelliani, membungkam oposisi. Sengaja oposisi itu ya seperti Partai Demokrat, ya partai-partai lainnya seperti Partai PKS ya. Muhaimin diajak masuk ke koalisi ya, biar tidak ada oposisi. Jadi ini strategi dari Pak Prabowo ya. Dia menggunakan strategi kabinet gemuk ya, biar pengkritiknya itu nggak ada. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo nggak ada yang mengkritik ya. Kecuali konten-konten kreator seperti saya misalnya ya dan konten-konten kreator lainnya ya ada banyak kok yang independen ya. Dan Pak Prabowo juga bagi-bagi tambang kok dengan penguasa agama. Jadi kita itu sebenarnya dijadikan budak-budak atau monyet-monyet korporasi politik agama sebenarnya guys. Kita itu sebenarnya korban ya. Kita itu dijadikan monyet-monyet, termasuk saya. Saya juga dijadikan monyet-monyet. Dulu saya berpikir bahwa intoleransi itu terjadi ya karena sendirinya, bukan karena politik, bukan karena pemerintah. Saya juga berpikir seperti itu zaman dulu. Tapi ya setelah saya belajar ya, membaca buku, ya membaca tentang jurnal-jurnal dan sebagainya, ternyata intoleransi itu diciptakan oleh penguasa. Jadi Pak Prabowo kalau kita perhatikan zaman sekarang ini ya, seperti kasus-kasus yang ada di Cidahu, kasus-kasus yang ada di Padang kemarin, sengaja didiam oleh Pak Prabowo. Kenapa didiamkan oleh Pak Prabowo? Ya karena ini yang bikin masyarakat sibuk ya. Oposisi sibuk. Biar pemerintahan Pak Prabowo tidak dikritik ya. Makan siang gratis tidak dikritik. Kemudian kemarin ya,
tambang dikeruk ya. Jadi Pak Prabowo menjanjikan bahwa di Indonesia itu akan terjadi lapangan kerja. Iya, banyak lapangan kerja, tapi ya lapangan kerja yang mengeruk sumber daya alam, bukan sumber daya manusia. Jadi ini termasuk kegagalan kegagalan dari Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo menutupi ini dengan cara apa? Dengan cara sengaja ya menghidupkan intoleransi-intoleransi. Ya, kasus-kasus intoleransi dihidupkan ya. Sengaja. Ya, apakah itu ada dananya? Ada, secara masif ada dananya. Dari mana? Dari pemerintahan Konoha. Pasti ada dananya. Dipanas-panasi gitu. Jadi kalian aneh nggak sih? Dulu Pak Gibran itu ya, waktu mencalonkan itu, dia sengaja menekan kaum intoleran. Tapi setelah dia berkuasa, dia diam. Diam seribu bahasa, kasus-kasus seperti Cidahu. Gibran nggak ngomong kan, bukan berarti saya membenci Pak Jokowi, jangan berpikir bahwa saya membenci Pak Jokowi ya. Di sisi lain saya mendukung kebijakan Pak Jokowi. Tapi Gibran diam aja setelah dia menang kan. Itu strategi Gibran untuk mendulang suara minoritas saat itu. Ya, Pak Prabowo juga diam kan. Dia sengaja mengirim beras ke Palestina, tujuannya apa? Untuk meraup simpati daripada mayoritas. Ya, secara tidak langsung Pak Prabowo mengatakan bahwa saya itu ya tidak membenci agama Islam, saya bukan anti-Islam. Ya, jadi Pak Prabowo sengaja mendiamkan masalah ini. Kalian nggak merasa aneh gitu ya? Kapolri sekarang ini Kristen, tapi banyak gereja yang dipersekusi. Aneh nggak sih menurut kalian? Aneh nggak sih? Kalau Anda waras berarti ini semacam keanehan. Ini sengaja diciptakan, guys. Hello, ini sengaja diciptakan. Kalian itu dijadikan monyet-monyet ya. Makanya jangan mau intoleransi, jangan mau persekusi. Tujuan mereka itu sebenarnya biar mereka nggak dikritik. Ada banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sekarang yang gagal, tapi tidak dikritik. Karena apa? Karena masyarakat disibukkan dengan urusan-urusan intoleransi, ya masalah Cidahu, masalah Padang. Ada banyak masalah-masalah ya dalam pemerintahan Pak Prabowo yang bisa dikritik, tapi kita tidak mengkritik itu. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan masalah-masalah intoleransi. Itu sengaja diciptakan oleh Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo dengan cara halus ya. Ya, Pak Prabowo menggunakan strategi-strategi yang digunakan oleh Machiavelliani menghabisi oposisi ya. Strategi goyang gemoy itu sebenarnya ya itu bagian daripada strategi Machiavelliani dengan cara halus ya. Secara tidak langsung Pak Prabowo mengatakan, "Saya bukan orang yang keras, saya orang yang lembut." Makanya dia gemoy, ya, goyang gemoy, kemudian dia ngebahas kucing, ngegendong kucing dan lain sebagainya. Itu bagian daripada strategi, guys. Ya, jadi kalian jangan mau dijadikan monyet-monyet ya, guys ya. Kemudian ya, yang terjadi di Iran sekarang ini atau di Timur Tengah, apakah ini semacam strategi daripada Iran untuk menguasai Timur Tengah? Jelas, ya. Jadi Iran itu menggunakan strategi Machiavelliani. Ya, dia menggunakan semua hal ya, menggunakan ideologi agama, ya, revolusi Islam. Kenapa Iran itu menegakkan revolusi Islam? Ya karena Iran itu sengaja memposisikan dirinya itu ya untuk penyelamat daripada umat muslim. Ya, itu daripada strategi Machiavelliani. Kemudian ya, bagaimana cara Iran menerapkan ini di Timur Tengah? Iran mendukung Hizbullah ya. Hizbullah itu kan ormas sebenarnya, ormas yang dipersenjatai ya. Kemudian ada ormas-ormas yang berasal dari Lebanon, yang berasal dari Yaman, ya, Houthi dan sebagainya. Sengaja ya dipersenjatai, dibiayai, dikasih duit ya. Untuk apa? Untuk menciptakan kerusuhan di Timur Tengah. Ini grand design daripada Iran untuk menguasai apa? Untuk menguasai Timur Tengah dan menguasai seluruh dunia ya. Kemudian Iran juga memberikan stimulus dana kok ke Asia, ke Afrika. Ya, terutama orang-orang yang berpaham radikal. Sengaja, sengaja diciptakan untuk apa? Untuk ya mengatakan bahwa ya ketika terjadi kerusuhan antar umat beragama, misalnya Muslim Syiah, Muslim Sunni itu ribut, maka akan ada penyelamat yaitu Iran. Jadi Iran sebagai pahlawan. Dan sialnya strategi ini diketahui oleh orang-orang Eropa ya seperti Amerika, orang-orang Israel juga mengetahui ini. Dan saya mengatakan bahwa strategi Machiavelliani yang diciptakan oleh Iran itu gagal total. Kemudian strategi Iran berikutnya misalnya, kenapa Iran itu sengaja ya kemarin ya, kenapa Iran itu sengaja menggaungkan yang namanya
nuklir ya. Kenapa? Apa alasannya? Ini sebagai alat tawar Iran terhadap Barat, ya. Ini alat tawar mereka. Kalau misalnya nih ya, Iran menciptakan nuklir misalnya, maka orang-orang Barat kan pasti ketakutan ya, ketar-ketir. Dan ketika orang Barat ketar-ketir ya, mereka akan bernegosiasi biasanya ya, negosiasi. Nah, karena mereka bernegosiasi, maka mereka akan mendapat duit ya, mendapatkan, sokongan dana dan mereka akan menciptakan rudal-rudal ya. Ini strategi daripada Iran ya. Dan untungnya situs nuklir Iran itu dimusnahkan oleh Amerika karena Amerika mengetahui ya strategi daripada Iran ya. Ya, kemudian Iran sengaja ya, saya perhatikan ya, sengaja dia menciptakan intoleransi ya di seluruh dunia ya, di Afrika, di Asia juga. Besar dugaannya di Indonesia juga ada dana mengalir dari Iran kok, ya. Dibiayai untuk kaum-kaum intelektual, kaum-kaum intoleran ya, kaum-kaum pemuja agama ya, kaum-kaum monyet-monyet korporasi, monyet-monyet yang, intoleransi, yang suka, menelan bulat-bulat ayat-ayat kitab suci sengaja ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran, menciptakan isu intoleransi di, Timur Tengah? Apa alasannya? Ya karena yang paling mudah dipelintir itu ya, yang paling mudah diprovokasi itu adalah umat muslim. Tidak hanya di Iran ya, di Suriah juga kok, di Irak juga. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh ini semua dalangnya Amerika, oh ini semua dalangnya, negara luar dan sebagainya." Tapi yang jadi permasalahan kenapa mau diadu domba, kan itu yang permasalahannya. Ada ayat-ayat kitab suci dalam agama tertentu ya, di Timur Tengah, ya agama muslim, itu mudah sekali dipelintir, ayat-ayatnya mudah dipelintir. Jadi kalau untuk mengobarkan yang namanya peperangan itu sangat mudah dengan mempelintir ayat-ayat. Itu yang saya sayangkan dengan umat muslim ya. Teman-teman yang nonton video ini yang beragama Islam, Anda harus waspada karena umat muslim itu paling mudah diprovokasi, paling mudah dipelintir-pelintir ayatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Iran. Dan dia lupa ya, Iran itu lupa. Iran itu sengaja mengobarkan yang namanya revolusi Islam itu, dia lupa bahwa oposisi daripada Iran itu masih ada, tapi diungsikan di negara lain, yaitu Reja Pahlavi. Jadi orang-orang yang mendukung Reja Pahlavi yang ada di Iran itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang dilupakan oleh Iran itu adalah dia lupa menghabisi Reja Pahlavi. Dia lupa menghabisi keturunan daripada Reja Pahlavi. Sehingga sekarang ini kalau kita perhatikan kenapa terjadi perang saudara di Iran, kenapa terjadi perang saudara di Timur Tengah itu, sebenarnya tujuannya apa? Itu sengaja didesain oleh lawan-lawan daripada Iran. Untuk apa? Untuk menggoyang Iran ya, menggulingkan Ayatollah, menjadikan Iran itu seperti Persia. Makanya Israel itu menggunakan, eee, operasi penyerangan terhadap Iran itu menggunakan operasi kebangkitan daripada singa, kebangkitan daripada lion. Jadi Israel itu pengen ya, Iran itu seperti Persia zaman dulu karena mereka bersahabat. Israel itu kangen ya dengan negara Persia, zaman dulu mereka bersahabat erat, tapi karena Ayatullah ya mengobarkan semangat-semangat perjuangan umat muslim dengan mempelintir ayat-ayat, sehingga terjadi seperti sekarang ini. Jadi kalian ya, teman-teman muslim yang nonton video ini, kalian tuh sebenarnya sengaja dijadikan monyet-monyet ya, sengaja ayat-ayat itu dipelintir. Untuk apa? Untuk ribut perang. Di Timur Tengah itu sengaja diciptakan kerebutan perang itu, tujuannya apa? Tujuannya biar sumber daya alam mereka dikeruk. Ya sama seperti yang terjadi di Papua, sama seperti yang terjadi di Indonesia. Kenapa pemerintah mengadu domba oposisi? Ya biar kebijakan mereka nggak dikritik. Jadi Iran juga seperti itu. Kenapa Iran itu sibuk ya membentur-benturkan antara Syiah dan Sunni dan lain sebagainya, menempatkan dirinya sebagai pro Palestina, anti Barat dan sebagainya. Biar pemerintahan Iran itu tidak digoyang, itu tujuan mereka. Dan sayangnya ya, itu tercium oleh Israel dan mengetahui hal tersebut. Makanya Hizbullah diserang oleh Israel, ya Houthi diserang dan lain sebagainya ya. Jadi ya para pendukung-pendukung atau proksi-proksi dari Iran itu dihabisi. Tujuan Iran itu sebenarnya menjadi penguasa di Timur Tengah dan menjadi penguasa
umat muslim di seluruh dunia. Itu sebenarnya tujuan daripada Iran ya, tanpa kita sadari ya. Jadi yang nonton video ini sadarilah bahwa ya intoleransi itu sengaja diciptakan biar masyarakat sibuk satu sama lain ya. Dan pemerintah lupa bahwa kasus intoleransi ini semakin hari semakin mencuat. Ini akan menjadi senjata makan tuan, akan menjadi bumerang, ya, akan menjadi perpecahan. Dan di Iran juga seperti itu, ya. Kenapa Iran sekarang pecah belah, dipecah-pecah dari dalam? Karena apa? Karena menggunakan strategi intoleransi, menggunakan strategi agama. Jadi strategi agama itu adalah strategi yang paling tolol yang digunakan oleh pemerintah, ya. Dengan berhati saya mengatakan bahwa pemerintah dari dulu, ya dari zaman Soekarno, mulai dari Belanda dan sampai zaman sekarang ini sebenarnya pemerintah itu selalu menggunakan isu intoleransi untuk menutupi kebobrokan mereka. Jadi kita jangan mau dijadikan monyet-monyet yang intoleran. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.